Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى طريقا يلتمس به علما سعى الله طريقا الى الجنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah saudara audio Masjid Al-Barakah yang sama-sama berharap dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Kita syukuri itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan jaga nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kita ini sama-sama kita terlebih dahulu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالدعوة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah
Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kita, pelajaran kita, yaitu masuki bab doa yang terkumpul di masjid wal khuruj minhu. Kemarin kita bahas doa ketika kita keluar menuju ke masjid. Sekarang setelah sampai di masjid, apa yang kita lakukan? Sudah sama-sama kita ketahui bahwa masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah, tempat yang termulia di permukaan bumi ini. Maka tentunya ada adab-adab yang harus dilakukan oleh seseorang yang hendak memasuki masjid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, membaca zikir-zikir ketika hendak memasuki masjid. Doa inda dukhulil masjid, doa ketika hendak masuk masjid, wal khuruj, dan keluar minhu dari masjid. Baik masuk, keluar, ini ada tata keramanya. Namanya kita bertamu rumah orang aja kita perlu sopan santun, adab. Maka masuk ke masjid apalagi, ya apalagi harus benar-benar dijaga ketertiban. Dikatakan dalam kitab ini, yustahabu disunahkan ayaqula, hendaknya seorang itu untuk mengucapkan a'udzu billahil azim, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah al-azim yang maha agung, wa biwajhil karim, dan dengan zatnya yang mulia, wa sultanil qadim, dan kerajaannya, kekuasaannya yang terdahulu. Berlindung minasyaitonir rajim, dari syaitan yang sebelum masuk masjid, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Jangan sampai perkara yang harusnya kita mendapatkan pahala yang besar dari tempat tersebut, gara-gara kita diganggu oleh syaitan, akhirnya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Yang pertama, hendaknya seseorang itu membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di masjid yang mulia ini berputus gara-gara digoda oleh syaitan. Berlaku dosa, berlaku maksiat di tempat maksiat, belajar
Tapi berlaku maksiat dosa di masjid double tempat yang harusnya dijadikan dihormati, dimuliakan, malah dijadikan berbuat maksiat gara-gara diganggu oleh syaitan. Di antaranya tidak menjaga adab-adab di dalam masjid, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak wajar, hilang, melihat kotak amal masjid buka, diambil, ada aja yang masjid kosong. Ini termasuk daripada gangguan syaitan. Marah-marah di masjid, teriak-teriak, termasuk daripada. Maka orang yang hendak masuk ke masjid, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan dirinya, ya, bahwa dia ini memasuki bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasrahkan dirinya, berlindung dirinya dari gangguan syaitan. Yang kedua, alhamdulillah. Seseorang itu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini dalam masjid itu bukan kekuatan saya, kaki saya, bukan, tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipilih oleh Allah datang ke masjid. Ucapan alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, seorang ini hendaknya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan bukan hendak ke masjid saja bersalawat, melihat ada masjid di mana-mana itu doanya salawat. Di mana saja kita jalan, di jalan, kendaraan, lihat ada masjid pinggir jalan, ada salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena itu tanda bukti syiarnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya Rasulullah SAW, sehingga ada masjid. Kita ada masjid teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kita ada doa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatika. Kita baca doa, Allahumma firli, ya Allah, ampunkanlah aku zunubi, dosa-dosa aku, waftah, dan bukakanlah untuk aku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmat. Jangan terlalu baik, jangan terlalu. Kita baca doa, Allahumma ftahli, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ada yang singkat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik saja. Dapatkan yang
waghfir li. Kalau yang singkat, Allahumma fadli abwaab rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat Engkau ya Allah. Sehingga kita datang ke masjid itu dapat ketenangan, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya gelisah mau pulang, di dalam masjid itu dapat ketenangan. Karena doanya tidak meminta rahmat banyak mulai masjid, masalah-masalah yang selesai, hatinya tenang. Di rumah kami nanti itu pas datang masjid kalau tidur. Iya, di rumah mau tidurnya susah banget pas datang ke masjid. Masya Allah, duduk sebentar, kalau tidur, baru duduk lagi tidur. Di rumah di atas kasur, orang rumah pun itu mana? Masya Allah, ada kesenangan, ada ketenangan jiwa. Diikuti kita mati oleh mereka jiwa lain. Supaya kemudian seseorang itu mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah, masuk Bismillah. Jadi baru di depan itu aja. Allah belum masuk di masjid di luar. Kemudian dilanjut dengan ayat Bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa yaqaddimu rijlahu al-yumna bid-dukhuli. Dia mendahulukan kakinya yang kanan ya, ketika masuk ya, ketika masuk dahuluin ya, ingat-ingat terus jangan sampai masuk masjid pakai kaki kiri. Kebalikannya, masuk pakai kaki kiri keluar dari kanan. Masuk pakai kaki kanan, ketika keluar pakai kaki kiri. Wa yuqaddimul yusra fil qubur, dan mendahulukan kaki sebelah kiri fil qubur ketika keluar. Ya. Sebelum masuk, buka pintu. Kita kontrol dulu anggota kita, ingat kaki yang mana dimasuk dulu. Nabi sunahkan ajarkan pakai kaki kanan, kaki kanan ketika masuk dan keluar pakai kaki kiri. Walau dan seorang itu mengatakan jadi umat akan semua apa yang kita ingatkan, yang kita sebutkan tadi, illa annahu yaqul, kecuali bahwasanya rawi itu mengatakan dalam hadis lain, awwalna fadlika, illa annahu yaqul, kecuali bahwasanya seorang yang masuk masjid dan akan keluar masjid itu awwal fadlika, jadi Allah pasti awwal min fadlika.
Badal rahmatika yaitu pengganti dari kata rahmat. Kalau yang masuk tadi abwaba rahmatika, kalau keluar abwaba min fadlik. Ini as'aluka min fadlik. Lama sabada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau lima sabada an Rasulillah, karena ada hadis yang menetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yali yang akan diterangkan berikut ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang di antara kalian akan masuk masjid, memasuki masjid, walayusallim ala nabi, maka hendaknya seorang itu mengucapkan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Bacaan ketika akan masuk masjid. Wa idza kharaja, dan apabila dia hendak keluar, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepada Engkau, min fadlika, dari anugerah Engkau, dari keutamaan, dari fadilah. Jadi datang masjid mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pulang dari masjid membawa fadilah keutamaan di antaranya dia punya dosa. Kalau dia etikaf dari maghrib sampai saat diniatkan etikaf, itu dikatakan akan dijauhkan dari neraka satu kintor, satu parit. Yang jauhnya dikatakan itu antara bumi dan langit. Jadi berdiam diri di masjid ini, masya Allah, mendapatkan fadilah yang besar. Berlama-lama di dalam masjid, berlama-lama menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamunya presiden aja, berlama-lama gitu. Jadi tamunya Pak Caman, ini berlama-lama ngobrol. Itu juga di dalam masjid itu kita sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka berlama-lama dalam masjid, tenang hatinya, seperti ikan di dalam air. Sekarang kita seperti ikan di luar. Di dalam masjid itu orang muslim, orang beriman itu seperti ikan di dalam air, tenang.
Imam Rafi ini Allah atas jalan, Allah atas salat, Allah atas jalan. Itu dikatakan di dalam artikel pada sholat itu setan datang kepada orang itu mengingat-ingatkan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Ya. Jadi kita kalau belum selesai imam baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah dan berdoa, kita sudah cabut dari masjid. Sebenarnya itu kita kalah masjid. Kalah masjid. Tetapi ketika seorang dari masjid kemudian belum sampai dia mengucapkan itu, sungguh dia amat setan. Ketika keluar masjid, makanya ketika masuk masjid dia supaya kita itu sudah masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tenang gitu, yang tenang gitu. Bikin amalan, baca Quran, zikir, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tangkap si setan itu jangan sampai ganggu kita. Sehingga kalau kita diganggu kita ya perasaan ada wajar atau di rumah kayaknya kompor belum dimatiin, padahal diingat-ingat videonya belum dimatiin, belum ada yang makan malam belum siap, udah tapi diingat-ingatkan oleh setan supaya tidak tenang di dalam hati. Coba deh, kita yang berkurang ini hati kita itu akan berbicara itu. Nanti kita tuh kayak ada yang bisikin, bikin kawin belum rapi, masih numpuk. Jadi dia benar-benar yaitu setan kan. Makanya di awal tadi dikatakan hendaknya Allah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan. Kemudian di hadis yang kedua, an Abdullah bin Umar ibn al-As, Amr ibn al-As, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid yaqulu a'udzu billahi al-'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila beliau memasuki masjid, beliau mengatakan a'udzu billahi al-'azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa bi wajhil karim, dan berlindung kepada Zat yang mulia, wa sultanil qadim, dan yang memiliki kerajaannya yang terdahulu, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya kerajaan. Berlindung minasyaitonir rajim, dari syaitan yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW bahwa
beliau ketika masuk masjid berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa idza qala dzalika, maka apabila seseorang mengucapkan doa tersebut, qala syaitan, berkatalah syaitan, khufidha minni sa'irul yawm, telah dijaga minni dari gangguan sa'irul yawm, keseluruhan hari. Karena dia berlindung kepada yang tepat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki segalanya, zat yang memiliki kekuatan kerajaan yang tidak pernah panas, tidak pernah rusak, tidak pernah, kekuatan yang tidak pernah hilang, yaitu Allah. Maka syaitan jadi lemah dari mengganggu orang. Nanti dilindungi oleh Allah. Maka syaitan mengatakan ini, ufidha minni sa'irul yawm, telah dijaga dari gangguanku, dia itu telah dijaga dari gangguanku sa'irul yawm, keseluruhan hari. Saya ingat banyak ibu halnya mau masuk masjid aja, mencoba juga banyak yang aus kepada Allah. Maknanya hati kita itu ada ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berlindung kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Hati kita cenderungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah-masalah, ada ta'awun, berlindung kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya kita diajari supaya benar-benar ini ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika susah saja kita ingat kepada Allah, giliran senang lupa kepada Allah. Balquruni al-qur'um, ingatlah kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada aku. Manusia ketika susah ingat kepada Allah. Maka dalam riwayat, suara ini suara yang tidak menyenangkan, tidak aku sukai. Padahal dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa ya Allah? Tanya kepada. Padahal dia sudah berdoa, minta Allah. Iya, dia berdoa kepada Allah ketika dia susah doa, ketika lagi senang, dia tidak pernah nyebut-nyebut nama ya Allah. Ini suara yang tidak. Maka kita diajari ketika kita senang, susah, ingat kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ingat kepada Allah. Yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati seorang mukmin itu memang gandrung gitu kepada Allah. Selalu ingat, selalu apa-apa Allah,
keluar napasnya itu di mana? Ya. Mau jadi wali ya. Sampai ke ambekan keluarnya itu napas masuk keluar nanti yang jadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ta'awud, maka syaitan itu dengan sendirinya akan menjauh dari seseorang. Tetapi ketika hati kita lalai dari ingat kepada Allah, maka dengan cepat syaitan itu akan lalainya seperti langsung ketika manusia sedang mengenal ingin itulah syaitan. Ketika hati kita lalai dari ingat kepada Allah, masuk celah. Tapi ketika masuk hati manusia yang ingat kepada Allah, maka dia buru-buru jauhkan lalainya. Hadis yang ketiga, wa Abdullah bin Hasan an ummihi an jaddatihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid hamdalillah ta'ala wasallam wa qala Allahumma ighfir li waftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja qala Allahumma iftah li abwaaba fadlika. Ya, doa. Jadi kita perlu ingat-ingat terus ini amalan. Kalau kita punya amalan sholat 5 waktu di masjid, berarti kan 5 kali kita ke masjid, ya kan? Kalau kita punya amalan menjaga sholat 5 waktunya di masjid, sholat waktunya dengan berjamaah di masjid, maknanya kita akan ke masjid itu 5 kali, minimal 5 kali. Keluar dari masjid pun 5 kali. Maka harus benar-benar kita ingat kontrol. Tidak hati kita saja, tapi sebagaimana tadi tidak masuknya pakai kaki kanan. Karena kita lupa, ya setan yang melupain gitu. Ya. Maka kita harus berubah ya. Kita melakukan masjid itu bagaimana? Masjid ini benar-benar kita muliakan. Caranya dengan menjaga anak-anak. Ketika ingin masuk masjid, kemudian di dalam masjid, itu kita perhatikan. Jangan sampai kita datang ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rumahnya, tidak senang didatang kepada kita karena kita tidak punya kita tidak memakai di antaranya itu kita masuk dengan sholawat, istighfar, ta'awud, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan bismillah, masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Terus apa yang diperbuat di dalam masjid? Wa yuslah
yustahabul iktsaru fil masjid min dzikrillah ta'ala. Disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak di dalam masjid dari berzikir Allah. Wa tasbih, dan membaca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Wa tahlil, dan membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Wa tahmid, dan baca tahmid ya Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Wa takbir, dan baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kalau kita jaga jika pagi petang misalnya, tasbih 100, sholawat 100, tahlil 100, istighfar 100, itu nilainya masya Allah banyak banget. Nilainya banyak. Ya, karena kita tidak tenang di dalam masjid sehingga hilanglah yang harusnya di dalam masjid kita mendapatkan mega proyek, ya, akhirnya hilang begitu saja. Wa ghairiha, dan selain daripada itu minal azkari, dari zikir-zikir. Wa yuslahul iktsar min qiraatil Qur'an, dan disunahkan juga untuk memperbanyak dari membaca Al-Qur'an. Wa minal mustahab fihi qiraatul hadis, dan di antara dari yang dianjurkan juga dimustahabkan, dipentingkan juga di dalam masjid itu qiraatul hadis, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmu fikih, dan mengkaji ilmu fikih, dibuat kajian-kajian. Wasail ulum syar'iyyah, dan semua ilmu syariat, tahlil, belajar tauhid, belajar tasawufnya, kaji di masjid. Jadi bukan tempat zikir doang, tapi tempat buat belajar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal aswal. Ada dalil fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, membolehkan untuk diangkat namanya, wa yudhkar, dan disebut-sebut, diingat-ingat di dalam masjid-masjid itu ismu. Jadi dalam masjid semua kegiatan semuanya banyaknya, kaji
kajian fikih, kajian hadis, kajian tafsir. Alhamdulillah dalam barokah sudah buat ya apa ya, masya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah terus memaamkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kampung akhirat. Masjid-masjid kita jangan sampai kosong, jangan sampai sepi. Sepi dari ngaji, ya. Ramai, kalau bisa makan-makan, ngaji makan-makan. Mengundang orang ada semangat datang gitu. Di musola yang benar-benar dimain dengan sematang bagaimana mengumpulkan orang ini dengan cara dimusyawarahkan bersama. Kajian yang mana orang itu bagaimana daya tarik supaya orang datang ke masjid, kumpul misalnya ngopi-ngopi, ada masalah, siapa bisa? Tambah banyak. Awalnya senang dulu, awalnya senang dulu. Masya Allah. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita. Amalan-amalan yang sudah berjalan bagaimana diistiqomahkan, dijaga. Masjid ini tempat meraup pahala. Kalau kita tahu kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di masjid, sudah lama nggak sesepi ini, hutan, umat isi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di masjid, untuk tenang hatinya di masjid. Kita syukuri dan kita ajak juga teman-teman kita untuk memahamkan masjid kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari orang saya pribadi. Saya akhiri di subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.